Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat walaupun melarat, nggak usah sambat, tetap semangat. Ya, terima kasih yang sudah hadir di Kembar Daung channel. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Bagi yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan saksikan parodi dari Bang Zemi ngobrol dengan Bapak Jokowi. Gimana keseruannya? Kita saksikan videonya. Kalian yang belum bisa move on sama kejadian Gus Miftah kemarin, kalian wajib sih nonton podcastnya Om Deddy Corbuzier sama Ustadz Felix Xiao. Kenapa saya bilang wajib? Karena isinya daging semua. Ini bukan daging kerbau atau daging sapi ya. Isi dari podcastnya Om Deddy Corbuzier ini yang saya tangkap ya. Kan kemarin banyak tuh konten kreator yang datang ke rumahnya penjual es teh untuk membantu. Nah, dampak negatif dari konten kreator yang datang ke penjual es teh untuk membantu ini apa? Dampak negatifnya bisa aja ke depannya nanti banyak penjual es teh yang merasa dirinya lebih layak atau lebih pantas dikasihani. Atau orang lain lah yang lebih pantas atau lebih layak dikasihani. Lalu orang-orang yang merasa dirinya lebih layak untuk dikasihani, mereka bisa aja datang atau nyamperin ke rumah konten kreator yang ngebantu si bapak penjual es teh kemarin. Tujuan mereka datang apa? Tujuan mereka datang ya minta belas kasihan dari konten kreator tersebut supaya bisa dibantu. Terus nanti kalau udah ada orang yang datang untuk minta belas kasihan ke konten kreator itu bikin konten. Orang Indonesia mental pengemis, orang Indonesia mental miskin. Kan yang bikin mental pengemis sama mental miskin kalian sendiri. Pinter. Tapi lebih lengkapnya kalian bisa nonton sendiri di podcastnya Om Deddy Corbuzier ini. Kalian nonton, isinya bener daging semua. Pokoknya tetap salam jegigis. Ini parah nih. Kalian pasti ingat nih dengan orang ini, pasti ingat. Iya betul, dialah pencipta Samsul. Kita ingatkan waktu momen Pilpres yang lalu, begitu bencinya orang ini ke Wakil Presiden Mas Gibran. Sampai-sampai Mas Gibran itu dia bilang Samsul, yaitu asam singkatan dari asam sulfat. Begitulah kebencian beliau terhadap wakil presiden kita. Dan kalian tahu, dia ini terpilih sebagai Bupati Tapanuli Tengah di daerah Sumatera Utara. Hasil hitungan cepat, quick count. Keren lah. Tapi nih ada momen yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu pada bulan Februari tanggal 10 kalau nggak salah. Tepatnya pas pelantikan dia sebagai Bupati Tapanuli Tengah. Kalian tahu siapa yang melantik? Yang akan melantik dia ini yaitu keluarga orang yang dia benci, yaitu Bobi, ya Mas Bobi yang terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara. Otomatis kan Mas Bobi nanti yang akan melantik, kakak iparnya Mas Samsul. Ini nih jurnalis, wartawan, kalian harus liput nanti ya, jangan sampai enggak. Kita ingin lihat ekspresinya saat pelantikan. Jangan sampai ketinggalan nih, tolong wartawan, jurnalis, tolong diliput ini nanti ya. Ini momen bersejarah ini. Saat itu kan begitu gencarnya menyuarakan Samsul. Samsul, hayo Samsul, hayo Samsul. Tapi kalian tahu dia ini levelnya tuh di bawah Mas Samsul.
Dia hanyalah seorang bupati, sedangkan Samsul yang dia ciptakan itu seorang wakil presiden. Beda level, bro. Makanya saya bilang jangan terlalu merendahkan orang. Siapa tahu orang yang kita rendahkan itu lebih tinggi derajatnya dibanding kita, gitu loh. Ini pelajaran ini buat semua nih. Inilah bukti nyata bahwa orang yang kita rendahkan itu sekarang dia lebih tinggi dibanding kita, gitu loh. Jadi hati-hati saat berucap. Itu aja sih pesan saya kepada Bang Masinton ini ya. Nah nanti kan abang udah jadi pejabat tuh, hati-hati bang. Hati-hati banget, abang tuh hanya berada di bawah levelnya Mas Bobi. Apalagi wakil presiden kita jauh. Gak kebayang ya kan. Aduh. Penasaran banget lihat ekspresinya nanti saat pelantikan gimana ya. Ini akan menjadi momen bersejarah. Seorang pembenci lebih rendah derajatnya dibanding orang yang dia benci. Halo Bang Masinton, jangan marah ya, saya bicara fakta loh. Gimana dulu abang menyuarakan Samsul masih ingat nggak? Nggak taunya si Samsul ditinggikan derajatnya sama Tuhan. Udah Pak Jokowi. Iya. Si Hasto tuh udah mecat Bapak sebagai keanggotaan partai. Dan itu artinya Bapak bukan petugas partai lagi. Gimana tuh reaksi Bapak? Ini parah. Kaget. Tenang. Tapi KTA-nya masih Bapak pegang kan? KTA masih Bapak pegang kan? Ya mas. Oh masih. Benar Pak, jangan dikembaliin sampai kapanpun. Bila perlu dia yang datang ke Bapak, berani nggak dia? Harus digituin Pak, jangan mau kalah. Bila perlu dia yang datang ke Bapak nih ambil, berani nggak gitu. Kalau nggak gitu pegang aja selamanya Pak. Cina, wahai burung merpati, lebihlah gila, aduhai burung sendiri. Burung merpati kalau dipegang lari, burung sendiri kalau dipegang berdiri. Kalau nggak saya pegang sampai nanti lari kita tabrak mobil. Enggak, saya tuh lebih cerdas. Sampai lebih cerdas dari saya. Ya. Saya minta maaf. Iya. Lah, etika Bapak kenapa megang? Sebentar. Ya, aku tanya. Bapak kenapa? Aku bukan pencuri. Loh, emang diajarkan dari kecil kakek sebentar. Ya. Yang nuduh sampai mencuri siapa? Sampai kalau nuduh saya dosa lu. Saya ini nggak nuduh sampai pencuri kok. Sekarang saya tinggal ngomong. Pasca Jokowi dipecat, Pak Jokowi menyatakan bahwa PDIP partai perorangan. Nah, nanti saya jelasin ya. Ketika Pak Hasto menyatakan Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai PDIP. Iya, berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Kalau Pak Jokowi masih ingin di PDIP Pak? Ya udah itu. Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lainnya? Seperti ada rumor untuk buat Partai perorangan. tawaran dari partai lain Pak, mungkin Pak ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan.
Nah, saudara, pasca pemecatan 27 kader PDIP, maksudnya Pak Hasto itu mau bangga nih, pengen terlihat hebat gitu, sudah memecat 27 kadernya, termasuk Gibran, Raka Bumi Raka, Jokowi, ya kan, dengan kader-kader yang lain lah begitu ya. Dan ini memang semakin menunjukkan bahwa PDIP itu artinya Partai Perorangan Demokrasi Indonesia. Gitu. Jadi bukan PDIP Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perorangan begitu. Lucu. Hasto maksudnya sih pengen bangga ya. Anda kan pengen menunjukkan nih hebat gitu ya, sudah mecat 27 kadernya gitu ya, pasca pilkada. Tapi netizen ini kan makin blunder. Makin blunder. PDIP makin tidak jelas mau kemana gitu ya, karena memang ya gimana ya, Laksamana Soekardi sendiri bilang, ya dulu kalau Megawati melihat di zamannya era Soeharto nggak mau lengser-lengser gitu kan. Apa itu katanya, orang itu apa orde baru gitu ya, nggak mau lengser-lengser. Sekarang gilir Megawati yang nggak lengser-lengser ya, udah ketinggalan zaman, gaya kepemimpinannya juga tidak baik buat partai. Ya akhirnya ya PDIP dan Hasto ini makin jadi bulan-bulanan masyarakat. Kami melihat PDIP memang Partai Demokrasi Indonesia Perorangan, karena terbukti dan nyata bagaimana PDIP itu memperlakukan orang ya secara serampangan, sembarangan ya. Pasca kekalahan Pilpres, ditambah lagi pasca kekalahan pilkada ini ya, jadi nggak jelas ini partai mau kemana gitu, maunya kemana gitu. Kalau udah jadi partai perorangan, bayangkan kader yang sudah terpilih akan duduk di DPRD, di DPR, itu bisa disuruh mundur karena keluarga royal family mau menggantikannya. Bukankah ini memang sesuai dengan pendapat Bapak Jokowi bahwa PDIP itu adalah partai perorangan, bukan partai yang berazaskan demokrasi. Jadi sebenarnya PDIP itu bukan milik rakyat. Kan Bambang Pacul bilang, rakyat yang mana? Rakyat Marhain? Bukan rakyat Indonesia. Ya inilah saudara. Maksudnya sih kepengen terlihat hebat. Setiap kali apa yang Hasto katakan itu blunder. Keputusan apapun ya kalau dilandasi tidak dengan hal-hal yang baik ya pasti hasilnya jelek. Ya ini buat pelajaran buat Ibu Mega. Partai perorangan.